Hasil survei elektabilitas pasangan nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin kembali mengalami peningkatan. Pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh 60,4% berbanding dengan pasangan Prabowo Sandi yang hanya mencapai 29,8%. Selain elektabilitas, hasil survei juga menunjukkan responden yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Apakah hasil survei dapat mewakili gambaran real di tingkat masyarakat terhadap elektabilitas dan kepuasan kinerja Presiden saat ini, dan bagaimana tim kampanye Jokowi Ma'ruf dapat mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat di tengah gempuran berita hoaks dan juga tudingan oposisi yang merugikan. Sudah bersama kami di studio Metro TV Sirajuddin Abbas, pengamat politik dari Saiful Munjani Research and Consulting, dan juga ada Arsul Sani, wakil ketua tim kampanye nasional dan sekaligus Sekjen P3. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, kita akan membahas, tadi kita melihat ada peningkatan hasil survei terhadap pasangan calon nomor urut 1 ini, dan kita akan melihat dulu nih Mas Abbas. Ada bersama-sama kita akan lihat grafis dari tingkat elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf dan juga Prabowo Sandiaga, di mana ini mengalami peningkatan. Kalau sebelumnya sekitar 57%, ini naik 3% menjadi 60,4%. Apa yang membuat faktor ada peningkatan dalam elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini? Kalau kita mengukur elektabilitas, itu yang penting kita mengerti juga, kita ukur apa faktor-faktor yang menyebabkan perbaikan elektabilitas itu. Yang pertama kita cek adalah soal kinerja tentu saja, karena incumbent, maka incumbent ini sudah menjalankan sejumlah program, juga sudah banyak disorot oleh masyarakat atas sejumlah prestasi, proyek-proyeknya juga termasuk juga kebijakan-kebijakannya yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Itu faktor kinerja. Yang kedua juga kita menguji soal tingkat persepsi masyarakat mengenai kondisi nasional secara umum. Misalnya terhadap kondisi ekonomi rumah tangganya, terhadap kondisi ekonomi nasionalnya, terus juga optimisme mereka terhadap masa depan. Tapi biasanya ini ada faktor-faktor khusus begitu ya. Kalau kita lihat di Mei sempat menurun karena ada peristiwa bom waktu itu di Surabaya dengan terkait dengan kondisi keamanan. Tapi kali ini meningkat. Apa faktor yang membuat ada peningkatan di bulan September ini? Ya, di antaranya pertama itu soal optimisme dalam hal ekonomi. Jadi meskipun ada pressure secara makro, ada pressure yang cukup serius terhadap rupiah misalnya, pada tingkat masyarakat masih merasa saat ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan juga mereka punya optimisme yang cukup tinggi bahwa tahun depan akan lebih baik. Yang kedua juga secara umum masyarakat merasa lebih aman dibanding tahun lalu, dan juga punya optimisme tahun depan akan lebih aman. Kondisi penegakan hukum juga menunjukkan optimisme. Lalu dalam hal kinerja pemerintah juga melihat ada perubahan yang cukup serius, cukup bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, semua faktor itu memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kemampuan presiden sebagai presiden, itu soal kepemimpinan, dan juga meningkatkan keyakinan mereka bahwa presiden ini sudah bekerja. Oke, artinya kita melihat di sini tadi ini juga berkaitan dengan hasil selanjutnya dari tingkat kepuasan terhadap kinerja, di mana tingkat kepuasan mencapai 73,4% begitu ya, dari yang puas, cukup puas gitu ya. Kemudian yang tidak puas 25,4%, dan juga tingkat keyakinan 71,4%, tidak yakin 23,2%. Ini bisa diuraikan sebenarnya kepuasan dan keyakinan, apakah tadi terkait dengan faktor-faktor yang disebutkan tadi? Betul. Nah, faktor-faktor tadi itu digabungkan, itu menjelaskan tentang sumber-sumber kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu. Nah, itu sumber-sumber kepuasan jelas di sektor-sektor yang real dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Baik, Mas Abbas, kalau Mas Arsul sendiri sebagai tim kampanye pemenangan ya, melihat hasil survei yang terus ada tren positif begitu ya, apa sih arti survei sendiri bagi tim pemenangan? Apakah ini langsung menjadi sebuah patokan bahwa untuk sampai 6 bulan ke depan bisa dikatakan aman ini? Tentu kami melihat sebuah hasil survei dari SMRC dan juga dari lembaga-lembaga survei yang lain. Itu
tidak ketika ada peningkatan ya seperti yang hasil survei SMRC itu tidak untuk kemudian membuat kami berpuas diri, membusungkan dada, kemudian overconfident, tidak seperti itu. Bagi kami tentu survei itu karena memang harus diakui bahwa survei itu lebih merupakan potret sesaat ya, terutama pada saat ya sekitar waktu survei itu dilakukan, tentu itu hanya menjadi rujukan, menjadi modal, meskipun tentu modal yang baik bagi kami ya untuk terus bekerja dan kemudian terus meyakinkan ya masyarakat sebagai pemilih ya terhadap paslon Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin itu sendiri ya. Nah, kami mungkin melihatnya agak beda lah katakanlah dengan Mas Abbas. Artinya beda dalam arti gini, kami melihat sisi yang lain ya. Ketika kalau kita lihat ya dari survei tidak hanya SMRC tapi lembaga yang lain, meskipun dengan tingkat peningkatan yang berbeda. Nah, sisi yang berbeda yang kami lihat adalah hasil survei yang merupakan persepsi masyarakat itu juga dibentuk dari dalam konteks perbaikan itu karena juga komunikasi publik dari berbagai instansi pemerintah dan kemudian dari tim kampanye nasional ini juga sudah ada perbaikan lah ya, perbaikan dan kemudian juga kita berbasis data ya, berbasis data dan data itu kita uraikan juga memberikan manfaat apa kepada masyarakat. Baik, Pak Arsul, kita lanjutkan. Saya juga tahu strategi pasti dari tim kampanye juga sendiri untuk menjaga begitu agar elektabilitas dari pasangan Jokowi Ma'ruf tetap bisa bertahan. Apalagi kita lihat sekarang banyak sekali gempuran-gempuran dari hoax dan juga berbagai isu yang diangkat. Dan juga kita akan tanya juga kepada Mas Abbas sebenarnya aman atau tidak amannya ini sebenarnya faktornya apa saja sih Mas Abbas? Tapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita kembali berbincang, Pak Arsul, meskipun elektabilitas sudah di atas, tapi kalau kita melihat misalkan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, misalkan pada SBY di tahun 2008 meskipun elektabilitasnya naik, sempat menurun tajam. Karena ada beberapa isu, salah satunya ada ekonomi. Bagaimana strategi Anda untuk bisa mempertahankan elektabilitas yang sudah cukup baik saat ini? Yang utama seperti yang tadi kami sampaikan ya, capaian-capaian pemerintah itu baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif itu angkanya. Katakanlah kita misalnya bicara soal pembangunan infrastruktur jalan tol. Secara kuantitatifnya kita hadirkan kepada masyarakat data, misalnya selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY berapa, selama 4 tahun pemerintahan Pak Jokowi berapa. Tetapi kami tidak hanya bicara sebatas peningkatan kuantitatif saja, tetapi kami juga mulai menjelaskan sekarang multiplier effect. Ketika ada infrastruktur di satu daerah, itu kemudian multiplier efeknya apa bagi masyarakat di daerah itu, dan ini saya kira jauh lebih penting dan ini yang kami yakini akan bisa mengatasi hoax dan ujaran kebencian ya itu. Nah, yang kedua tentu kami sebagai tim kampanye nasional minta kepada jajaran pemerintah agar hal-hal yang positif, terutama pada stabilitas harga bahan pokok ini bisa benar-benar dikendalikan. Meskipun kadang-kadang dalam rangka stabilitas harga itu kadang harus impor, dan ketika impor kemudian diserang sebagai tidak melindungi petani dalam negeri dan segala macam. Tapi ini memang lebih baik daripada hoax-hoax yang sifatnya katakanlah politik identitas itu. Oke, baik. Akhirnya ditunjukkan secara langsung begitu ya kepada masyarakat. Betul. Kalau melihat begitu Pak Abbas, ini ada selisih yang cukup besar begitu ya, 60,4 dengan 29,8. Apakah sudah bisa dikatakan oleh aman? Sebenarnya faktor apa yang membuat aman dan tidak amannya elektabilitas ataupun nanti pada saat pemilihan pada April mendatang? Ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa jika tidak ada perubahan yang luar biasa di negara ini, seperti krisis 98 misalnya, sebesar itu magnitudenya, kita melihat sebetulnya secara teoritis pemilu ini sudah bisa dilihat hasil akhirnya. Pemilu pilpres sudah bisa dilihat hasil akhirnya. Ini hingga 6 bulan ke depan nanti akan tetap stabil. Jika pertama ada dua syarat pertama, jika kondisi nasional kita dari sisi keamanan, ketertiban tidak mengalami goncangan yang luar biasa, kerusuhan mendadak misalnya itu. Dan yang kedua, jika kondisi ekonomi di tingkat masyarakat terjaga. Jadi masyarakat yang